warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Purnamalia. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Islam Afgan Komering Ilir. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah menulis kreatif. Mata kuliah menulis kreatif ini ada di semester 2 dengan bobot SKS, 2 SKS. Di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menulis dengan baik dan mengasah kreativitas dalam proses penulisannya. Adapun capaian yang mau dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menulis puisi. Yang kedua, mahasiswa mampu menulis anekdot. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis cerita pendek. Dan keempat, mahasiswa mampu menuliskan naskah drama. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat dan menulis outline sebuah novel. Bahan ajar yang akan diajarkan di mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar kreatif dan ciri manusia kreatif. Yang kedua, gagasan, riset dan wawancara untuk menggali ide tulisan. Yang ketiga, proses penulisan dari awal sampai akhir. Yang keempat, menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dan bagaimana bisa memperkaya diksi. Yang kelima, bisa kita membedah puisi dari hasil karya mahasiswa. Yang keenam, mahasiswa mampu menuliskan anekdot. Yang ketujuh, praktek membuat anekdot dan membedah anekdot yang dihasilkan oleh mahasiswa. Yang kedelapan itu adalah UTS pertemuan ke-9. Kita belajar tentang menulis cerita pendek. Yang ke-10, kita menulis outline dan mengembangkan cerita pendek secara utuh. Yang ke-11, nanti mahasiswa diminta presentasi dari cerpen yang dibuat dan berdiskusi untuk menilai hasil dari cerita pendek yang dibuat. Yang ke-12, menulis naskah drama. Kita fokus pada belajar tentang membangun unsur-unsur pembangun karya sastra dan dialog agar sebuah naskah drama itu baik. Yang ke-13, teknik. Kita akan belajar teknik menghidupkan tokoh, menyusun naskah secara utuh dan melakukan editing. Yang ke-14, membaca semua novel dan membuat outline dari cerita novel yang dibaca. Yang ke-15, presentasi dari novel yang dibaca. Itu dari 16 pertemuan yang akan kita lakukan. Adapun sistem pembelajarannya, mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. UTS itu pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Selebihnya tadi materi-materi yang akan kita pelajari sudah disampaikan. Selanjutnya, metode tugas. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah menulis kreatif, maka tugasnya itu akan lebih banyak kepada praktek menulis dan membedah karya hasil tulisan yang dihasilkan. Adapun cara mengumpulkan tugasnya, kita akan pakai Google Classroom karena itu untuk meminimalisir penggunaan kertas secara berlebihan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya menggunakan 3 metode. Yang pertama ceramah, yang kedua unjuk kerja, dan yang ketiga itu adalah diskusi. Ceramah ini digunakan untuk menyampaikan materi agar mahasiswa mampu mendapatkan materi yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah unjuk kerja. Nanti setelah mendapatkan materi, mahasiswa diminta untuk praktek menulis
Dan yang keempat, berdiskusi. Jadi dari hasil pekerjaan mahasiswa, hasil tulisan mahasiswa, kita diskusikan dan kita nilai bersama-sama. Saya juga menerapkan strategi pembelajaran problem based learning. Ini untuk dilakukan agar mahasiswa itu belajar memahami dan mendapatkan ide-ide tulisan itu dari sekitar lingkungan, sehingga dari tulisan itu bisa menghasilkan pembelajaran yang baik. Selanjutnya, bahan ajar yang saya gunakan itu adalah handbook dan slide materi yang akan saya berikan setiap pertemuan untuk membantu mahasiswa memahami materi ajar yang akan saya ajarkan. Selanjutnya itu adalah penilaian. Di mata kuliah ini saya mempoinkan 4 poin dalam poin penilaian. Yang pertama itu kehadiran. Kehadiran ini diberi bobot 10%. Yang selanjutnya partisipasi dan tugas-tugas itu saya beri poin 40%. Karena pada mata kuliah ini akan banyak sekali praktek menulisnya, jadi tugas-tugas itu diberi ruang yang besar untuk dinilai. Selanjutnya UTS itu 20% dan UAS itu 30%. Jadi dari penilaian seluruhnya akan dihasilkan nilai mahasiswa yang sesuai dengan kinerja mereka. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat cerpen yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah menulis lanjut dengan Ibu Triska Purnamalia. Dan kemarin kita sudah belajar tentang puisi, anekdot dan sebagainya. Hari ini di pertemuan ini kita belajar tentang menulis cerpen. Di pertemuan ini nanti diharapkan kalian akhirnya, ujungnya itu adalah bisa menulis cerpen dari kehidupan sehari-hari. Sebelum ke bagaimana cara menulis cerpen, ada baiknya kita memahami dulu itu apa yang dimaksud dengan cerpen. Ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerpen adalah cerita pendek yang berisi tentang kisah, cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi poin pertama yang perlu kita pahami bahwa cerpen itu tidak terlalu panjang. Jadi hanya kurang dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pendek bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Jadi dalam cerpen itu hanya fokus ke satu tokoh saja. Ini menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut H.B. Yasin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, penyelesaian, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi kalau menurut H.B. Yasin ini, cerpen itu memiliki struktur yang lengkap. Ada perkenalannya, ada permasalahannya, dan ada penyelesaian masalahnya. Sedangkan menurut Saini, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang berisi fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Kalau menurut Saini ini, cerpen itu merupakan cerita fiksi, jadi bukan kejadian sebenarnya, dan itu ada di dunia maya dan tidak dalam keadaan nyata. Selanjutnya, ini menurut Hendy,
Cerpen merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Tulisan pada cerpen tidak diceritakan terlalu panjang serta berisi tentang kisah narasi tunggal. Jadi ini kalau menurut Hendy, cerita pendek itu tidak terlalu panjang dan narasi tunggal. Artinya sama seperti yang disampaikan sebelumnya, dia hanya bercerita pada satu tokoh saja. Selanjutnya menurut J.S. Badudu, cerpen adalah sebuah karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh saja. Jadi pada dasarnya pengertian-pengertian ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, itu pengertian cerpen. Sebelum kita ke ciri-ciri cerpen, ada yang mau bertanya tentang apa itu cerpen atau sudah bisa dipahami? Sudah? Ya. Oke, karena ini sudah sering juga ya kita pelajari di SMP, SMA itu juga sudah bahas cerpen. Selanjutnya ini tentang ciri-ciri cerpen. Ini ada 8. Yang pertama, cerpen itu bersifat fiktif. Sudah disampaikan tadi oleh beberapa ahli bahwa cerpen itu bersifat fiktif. Fiktif di sini artinya apa? Ada yang mau menjawab? Fiktif itu apa maksudnya? Ya, silakan. Hayalan. Oke, jadi cerpen ini bukan sesuatu yang bersifat fakta. Jadi hanya bersifat fiktif, walaupun itu didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Tapi rekayasa, dimodifikasi oleh penulisnya. Yang kedua, tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi hitungannya itu adalah kata gitu ya. Jadi cerpen ini tidak terlalu panjang. Walaupun ada cerpen yang panjang, itu tidak akan lebih dari 10 halaman biasanya gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga, selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya apa? Selesai dibaca sekali duduk. Jadi cerpen itu singkat, kita duduk saja baca cerpen dan tidak lama dari situ selesai. Kalau kita baca novel, bisa tidak sekali duduk? Tidak, karena novel itu panjang. Bahkan ada yang 400, bahkan ada yang 900 halaman. Tebalnya segini. Berjilid-jilid gitu ya. Jadi kalau cerpen dia cukup dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, ciri-ciri cerpen adalah diksi tidak terlalu rumit. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi di dalam cerpen, kata-kata yang digunakan itu tidak terlalu rumit. Tidak seperti puisi. Kalau puisi itu banyak sekali kata-kata kiasan, kata-kata konotasi yang membuat kita perlu berpikir dan merenungkan maksudnya apa. Tapi kalau di dalam cerpen, diksi yang kita gunakan itu tidak terlalu rumit dan biasanya akan bersifat percakapan sehari-hari atau kejadian sehari-hari. Makanya itu nyambung ke yang nomor 6. Oke. Yang nomor 5, alur cerita tunggal. Jadi cerpen itu alurnya tidak terlalu rumit. Tidak seperti novel. Ada alur maju, alur mundur dan seterusnya. Walaupun akan ada alur maju mundur di cerpen, itu juga tidak terlalu rumit gitu ya. Jadi dia jelas sekali cerita fokusnya itu tentang apa. Yang keenam, cerita sehari-hari. Jadi cerpen ini seringkali diangkat dari kehidupan sederhana yang kita alami sehari-hari. Jadi tokoh utamanya itu tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Cukup misalnya dia sakit misalnya. Terus dari sakitnya itu menyadarkan dia tentang hidup misalnya. Nah, itu cukup di bagian itu saja. Tidak terlalu rumit dengan persoalan-persoalan yang banyak dan berlapis-lapis. Jadi dia mengangkat kisah cerita sehari-hari. Selanjutnya yang ke-7 adalah
karakter tokoh sederhana. Jadi dalam cerpen itu tokohnya biasanya tidak terlalu banyak, ya paling 5, dan fokus ke satu tokoh utama yang benar-benar menjadi pusat dari cerita cerpen yang dibawakan. Oke, ciri-ciri cerpen sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oh, ini ada nomor 8 masih ada ya. Nomor 8 itu terdapat pesan moral. Pesan moral ini intinya dari cerita itu, cerpen itu dia ada yang mau disampaikan penulis. Oke, lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama itu adalah abstrak. Abstrak ini artinya adalah gambaran awal dari cerita yang mau kita sampaikan, dari cerpen yang mau dibuat. Bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan keadaan, dan sebagainya sebagai pembuka dari sebuah cerita. Yang kedua, orientasi atau latar cerita. Jadi latarnya ini ada di mana? Karena latar itu akan menentukan jalannya cerita. Kalau misalnya ceritanya, cerpennya horor, kira-kira latarnya di mana? Di kuburan. Apa lagi? Di mana lagi? Rumah kosong, gitu ya. Jadi latar cerita itu akan sangat mempengaruhi cerita yang mau disampaikan. Selanjutnya, komplikasi atau awal masalah yang dihadapi tokoh. Jadi dari latar tadi dia ada tempatnya di mana. Terus misalnya tadi kalau ceritanya tentang horor di kuburan. Nah, terus awal masalahnya tuh apa? Melihat penampakan misalnya ya. Nah, itu awal dari cerita, dari cerpen yang mau kita buat. Yang masalah yang dihadapi tokoh. Selanjutnya adalah evaluasi atau konflik masalah kian memuncak. Jadi dari tadi contohnya tadi misalnya melihat penampakan. Apalagi ada penampakan itu mendekatinya. Nah, itu kan konfliknya itu semakin menjadi-jadi dan mengarah pada tujuan dari pembuatan cerpen itu atau konflik utamanya. Yang kelima, resolusi. Resolusi itu adalah bagian akhir permasalahan. Jadi masalahnya apa dan penyelesaiannya apa. Nah, itu harus jelas. Selanjutnya, koda. Koda ini adalah pesan moral. Jadi setiap tulisan, setiap karya sastra itu dia punya pesannya sendiri. Nah, untuk di cerpen ada cerpen yang endingnya itu nyata, ada endingnya itu absurd. Endingnya yang nyata itu jelas gitu ya, dari pesan moralnya itu apa. Terus kalau endingnya tidak jelas atau absurd, itu dibiarkan sendiri pembaca itu menyimpulkan apa yang diinginkan pengarang, apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Jadi di bagian akhir itu penulis tidak langsung menyatakan bahwa pesan moralnya adalah ini, tapi tetap akan ada pesan moral yang mau disampaikan penulisnya. Oke, jelas ini ya? Jelas ini? Oke, kalau jelas kita lanjutkan kembali. Sekarang ke fungsi cerpen. Fungsi cerpen ini pada dasarnya hampir sama dengan fungsi sastra pada umumnya. Yang pertama itu fungsi rekreasi. Artinya apa rekreasi? Kira-kira fungsinya untuk apa itu? Rekreasi itu kita apain? Apa? Hiburan, ya, senang-senang gitu ya. Ada cerpen yang tujuannya itu untuk menghibur artinya, ya. Menghibur itu dalam artian cerpennya itu bersifat lucu. Isi yang mau disampaikan itu sederhana dan menggelitik. Artinya
cerpen yang dibuat itu akan mengundang tawa atau rasa geli pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Estetis apa? Indahan. Kira-kira cerpen yang bagaimana? Yang estetis ini? Yang bagaimana? Keindahan alam. Bisa. Estetis ini adalah cerpen yang lebih kepada diksi yang indah, ya. Walaupun dia tidak serumit puisi, tapi ada cerpen-cerpen yang menyampaikan keindahan dalam segi bahasa, ya. Poinnya di sini adalah keindahan bahasa. Selanjutnya fungsi didaktif. Didaktif itu apa? Mengajarkan. Oke, pendidikan. Nah, jadi fungsi cerpen yang mengajarkan pendidikan. Dari cerpen yang dibuat itu ada nilai-nilai pendidikannya. Contoh nilai pendidikan itu yang gimana? Yang bagaimana? Contoh pendidikan? Biar rajin belajar. Oke, bisa. Jadi pendidikan itu adalah mengajarkan tentang baik buruk. Ya, jadi kalau ada cerpen yang mengajarkan tentang kebaikan, adab-adab misalnya dan sebagainya, itu lebih mengarah pada fungsi pendidikan. Terus yang keempat, ini adalah fungsi moralitas. Moralitas ini maksudnya apa? Mengajarkan moral, ya, mengajarkan moral, mengajarkan tentang bagaimana kita bersikap dan seterusnya. Itu hampir mirip dengan fungsi religiusitas. Tapi religiusitas ini lebih mengarah pada pengajaran agama, ya. Jadi cerpen itu ada nilai-nilai yang mau disampaikan oleh penulisnya. Kalau ceramah itu jelas sekali. Pesannya adalah ini, ya, menurut Al-Quran, menurut hadis ini. Tapi di cerpen kita bisa menasehati orang tanpa orang itu merasa dinasehati. Pernah kalian baca cerpen atau novel yang bagus terus berubah pola pikir? Nah, tidak? Novel apa yang pernah dibaca? Atau karya sastra apa yang pernah dibaca? Apakah itu menimbulkan kesan kepada diri kalian? Novel apa yang pernah dibaca? Kira-kira? Ya, novel. Atau karya sastra. Kalau nggak novel, karya sastra atau cerpen. Kalau cerpen sebenarnya agak jarang gitu, ya. Tapi kalau sekarang kalau kita mau membaca di internet itu banyak sekali. Jadi tinggal kita mau atau tidak membacanya. Jadi di sini Ibu ingin menekankan bahwa ketika kita membaca sastra itu ada pesan yang kita dapatkan, ada pengajaran yang kita dapatkan, ada nasihat yang kita dapatkan tanpa kita sadari secara langsung. Dan itu membentuk pola pikir kita, mengubah cara pandang kita, sehingga itu membuat kita menambah wawasan baru tentang sesuatu tanpa merasa dinasehati secara langsung. Gitu ya kira-kira ya. Oke, lanjut ke unsur intrinsik cerpen. Dan Ibu yakin sekali ini kalian sudah paham karena ini sangat sering diajarkan. Ya. Ini unsur cerpen itu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang apa? Dari dalam, unsur yang membangun cerpen, ya. Yang pertama itu adalah tema. Tema apa tema? Ide pokok. Oke, ide pokok atau fokus dari cerpen. Contoh tema itu apa? Misalnya, contoh tema itu yang bagaimana? Bagaimana kita membedakan tema dengan judul? Silakan. Kalau tema berada dalam cerita, sedangkan judul berada di awal cerita. Oke. Oke, bisa. Terus apa lagi? Silakan angkat tangan.
Beda antara judul dengan tema. Kalau tema masih umum. Kalau judul itu sudah spesifik ke bahasan. Oke. Paham ya? Jadi tema itu tentang apanya? Kalau judul adalah namanya, gitu, istilahnya gitu ya. Jadi tema ini misalnya biasanya tidak akan lebih dari 1 atau 2 kata. Misalnya tema pendidikan, tema persahabatan, itu tema. Tapi kalau judul apa misalnya? Sahabat sejatiku, judul itu. Temanya persahabatan. Gitu ya? Jelas ya? Oke, lanjut ke alur. Alur atau plot. Nah, alur ini apa yang maksud dengan alur coba? Jalan cerita, jalannya cerita. Alur ada berapa? 3. Alur apa saja? Oke ya, maju itu adalah dari masa sekarang dan sampai seterusnya, atau dari masa lalu ke seterusnya ke depan. Kalau alur mundur dari masa sekarang ke sebelumnya. Kalau campuran gimana campuran? Ya maju sekarang terus masa lalu terus maju lagi gitu ya. Jadi campuran seperti itu. Tapi biasanya sebuah cerita itu akan lebih banyak menggunakan alur maju atau alur mundur. Alur campuran itu jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan ada alur seperti itu. Karena akan lebih memudahkan penulis untuk memfokuskan ceritanya. Kalau alur maju kan dari dia kecil ke besar dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah setting. Apa setting? Tempat. Apalagi selain tempat? Waktu, suasana. Jadi setting ini itu terdiri dari 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Dan ketiga ini akan sangat mempengaruhi jalannya cerita. Yang selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah tokoh. Tokoh ini, siapa tokoh ini maksudnya? Apa maksud tokoh di dalam unsur intrinsik cerpen ini? Tokoh itu siapa? Jadi orang-orang yang terlibat dalam cerita yang mau kita buat. Nah, cerita ini tokoh ini juga harus dipikirkan untuk menambah suasana dan jalan ceritanya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ini apa? Sudut pandang apa? Cara penulis menyampaikan penulisannya. Ada tokoh utama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada yang menggunakan nama, ada yang menggunakan aku. Setelah ini minimal kalian punya layout atau garis besar dari cerpen yang mau kalian buat. Nah, Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu 20 menit. Nanti setelah itu untuk cerpen yang utuh itu silakan kerjakan di rumah. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat layout. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.